Tepat saat penyakit RR muncul, dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Semua bentuk kehidupan, selama mereka perlu bernafas baik manusia atau hewan terbang terinfeksi. Petik 2. Pada saat manusia menemukan adanya penyakit RR, itu sudah terlambat. Setelah terinfeksi penyakit RR, angka kematiannya mencapai 30%. Dalam hitungan 3 bulan itu, tidak termasuk kematian massal hewan, populasi dunia turun hampir 2 miliar. Petik 2. Korban yang selamat mendekati 5 miliar, yang semuanya memiliki ketahanan alami melawan penyakit. Selama 3 bulan yang mengerikan ini, seluruh planet mengalami rasa sakit yang menyiksa. Selama proses ini, 5 miliar orang yang selamat menyadari bahwa tubuh mereka telah diperkuat. Secara virtual, kekuatan, kecepatan pembelahan sel, dan ketangguhan kulit setiap orang setidaknya 2 kali lipat. Bahkan orang biasa dapat dengan mudah mengungguli juara dunia sebelumnya dalam olahraga lari dan angkat beban. Petik 2. Dan kemudian, bencana dimulai. Manusia yang telah hidup dengan nyaman telah menjadi sangat kuat. Binatang buas yang selamat dari penyakit RR telah melalui kondisi yang lebih keras. Dalam transformasi mereka, kekuatan mereka telah meningkat secara mengejutkan jauh melampaui manusia. Dan beberapa dari binatang mengerikan ini menjadi lebih pintar. Petik 2. September tahun 2015. Dimulai dari serangan sejumlah besar organisme di laut, tak terhitung binatang yang berubah menjadi binatang buas mulai menyerang pemukiman manusia. Darah, kegilaan. Dalam perang antara manusia dan binatang, manusia telah menyadari bahwa senjata peledak yang mereka banggakan hanya bekerja pada binatang kelas bawah. Binatang yang lebih kuat terbang dan merangkak tidak takut terhadap meriam. Peluru itu bahkan tidak bisa menggores baju besi mereka. Rudal homing mudah dihindari oleh binatang buas yang cepat bereaksi. Petik 2. Bahkan ketika manusia menggunakan serangan nuklir, mereka secara mengejutkan menemukan kemampuan pertahanan monster terlalu besar, hanya mereka yang berada dalam radius ledakan bom yang mati. Monster di daerah sekitarnya tidak terbunuh. Kekuatan bom itu tidak sekuat yang diperkirakan manusia. Meski membunuh segerombolan monster, radiasi dari bom tersebut melahirkan monster yang bahkan lebih mengerikan. Monster paling terkenal dan mengerikan tahun itu adalah Crimson Skywolf, yang bisa terbang dan membantai ratusan ribu orang. Pada saat inilah orang-orang menyadari, radiasi benar-benar bisa mengubah monster. Petik 2. Meskipun monster yang mengerikan muncul, prajurit yang kuat juga bermunculan dari sisi manusia. Crimson Skywolf dikalahkan oleh prajurit super kuat yang juga bisa terbang, peringkat nomor 2 internasional, Thunderlord. Petik 2. Para prajurit ini menyelamatkan banyak warga sipil normal di saat yang genting. Mereka membantu tentara dalam melawan gerombolan monster. Selama waktu ini, banyak cerita epik muncul. Petik 2. Ilmuwan manusia, Keluo Desena, menggunakan bahan dari mayat monster bersama dengan logam yang disebut emas biru, yang ditemukan di bulan untuk membuat paduan logam lebih keras dari berlian, paduan Keluo. Dengan senjata yang kuat ini yang bisa memotong baju besi monster, para pejuang yang kuat tidak perlu hanya mengandalkan tangan kosong lagi. Petik 2. Bagian sejarah ini sangat jelas dalam pikiran Luo Feng. Selama perang, sebagian besar kota hancur. Di benua Asia, negara-negara dengan tergesa-gesa membangun 6 pangkalan utama untuk memindahkan populasi yang sangat besar. Untuk para pejuang, negara saya dan India memiliki jumlah terbesar. Untuk teknologi, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia adalah yang terdepan. Petik 2. Karena jumlah monster di laut tidak dapat diukur, semua negara pulau dihancurkan. Bahkan sekarang, laut adalah wilayah monster. Dalam perang antara manusia dan monster, satu-satunya negara yang mampu mempertahankan diri adalah India, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan negara saya. Negara-negara lainnya sudah lama hancur. Di saat kritis, Federasi Bersatu Bumi dibentuk, dengan 5 negara sebagai intinya. United Forces of the United Earth Federation membantu menciptakan banyak basis manusia di seluruh dunia. Petik 2. Luo Feng kagum. Perang yang berlangsung 5,5 tahun, perang paling mengerikan. Dalam perang ini, kematian mencapai hampir 10 miliar. Hanya sistem yang dipertahankan oleh 5 negara yang tetap utuh, negara-negara lain yang selamat bercampur dalam berbagai basis manusia. Sampai sekarang, di darat, manusia mempertahankan keunggulannya.
Tapi monster yang tak terhitung jumlahnya di laut mempertahankan kendali mereka atas laut. Dari 2013 hingga 2021, dalam 8 tahun ini, adalah periode Grand Nirvana dalam sejarah manusia. Luo Feng duduk di sofa. Dong gelombang-gelombang, dong, gelombang-gelombang, dong, gelombang-gelombang, dong, gelombang-gelombang, dong. Suara jam bergema di dalam rumah. Jam di dinding berdering 5 kali, yang menandakan bahwa saat ini jam 5 sore. Periode Grand Nirvana. Luo Hua heran. Saudaraku, sejujurnya, aku tidak bisa benar-benar memahami seperti apa dunia ini sebelum periode Grand Nirvana. Ada lebih dari 200 negara, jadi berapa banyak orang di sana? Hanya 7 miliar. Beberapa negara akan berada dalam bahaya besar, hanya satu binatang yang kuat yang bisa menghapus seluruh negara dari peta. Petik 2. Luo Feng mengangguk, itulah sebabnya seluruh dunia terdiri dari 5 negara kuat dan 23 kota. Di seluruh planet, ada total 5 negara, China, India, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia. Lokasi seperti Amerika Selatan dan Afrika terdiri dari 23 kota, atau pangkalan. China memiliki 6 basis manusia, yang merupakan 6 kota besar saat ini. Rumah Luo Feng adalah kota yang Zhou di wilayah Yi'an, salah satu dari 8 bagian kota Jiangnan. Seluruh populasi kota Jiangnan mendekati 200 juta. Kota yang Zhou di wilayah Yi'an kota Jiangnan memiliki lebih dari 1 juta orang. Pangkalan kota Jiangnan dulu terdiri dari Yuan Jiansu Asteris. Tentu saja ada juga Yuan Anwei Asteris. Asteris ini adalah jenis kelompok etnis yang berbeda. Dahulu kala, Luo Hua melihat ke arah jam yang tergantung di dinding, sekarang ini tahun 2056, periode Grand Nirvana sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Dalam masyarakat kita, hampir setiap orang harus berlatih di sebuah dojo. Masyarakat kita jauh lebih kuat daripada 30 tahun lalu. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Dalam 30 tahun, pasti ada peningkatan besar dalam prajurit yang kuat seiring dengan kemajuan teknologi yang stabil. Namun, banyak monster menakutkan juga telah lahir. Pintu dibuka dan pasangan paruh baya masuk. Kemeja pria itu berkeringat dan ada noda cat. Jelas dia sangat lelah. Wanita itu, memegang keranjang berisi sayuran dan daging, tidak terlalu tinggi. Ayah, ibu, Luo Feng segera bangkit, mereka adalah orang tuanya. Ayah Luo Hongguo, ibu Gong Xinlan. Haha, Feng, teruslah membaca, teruslah membaca. Jangan repot-repot dengan saya. Luo Hongguo tertawa. Karena putranya akan segera ujian, belajar adalah hal terpenting di mata Luo Hongguo. Luo Hongguo menunduk dan melihat botol plastik besar berisi air keran. Fakta bahwa selalu tersedia air untuknya setiap kali dia kembali menghangatkan hatinya. Setelah bekerja sepanjang hari, dia akan mengambil botol ini dan meminum semuanya dalam satu tegukan, menghirup udara yang kenyang. Cepatlah mandi, bau keringat. Gong Xinlan tertawa. Haha, Luo Hongguo tertawa dan segera pergi untuk mengambil baju ganti, menuju ke sudut kecil yang melayani keluarga selama bertahun-tahun sebagai kamar mandi. Gong Xinlan tertawa dan melihat kedua putranya, Feng, Hua, hari ini ibu akan membuat daging panggang. Daging panggang adalah favoritku. Luo Hua langsung berteriak. Luo Feng juga tertawa. Saat ia melihat ibunya mengenakan celemek dan bersiap untuk memasak makan malam, Luo Feng merasa jelas, ibu selalu pergi berbelanja di malam hari setelah dia bekerja, karena harga bahan makanan jauh lebih murah daripada pagi hari. Namun, bahan makanannya tidak akan segar saat itu. Luo Feng kemudian melirik ke kamar mandi, berpikir, aku harus cepat-cepat mendapatkan gelar petarung, agar ibu tidak perlu berbelanja bahan makanan pada malam hari dan ayah tidak perlu terlalu banyak pergi bekerja. Di dalam hatinya, Luo Feng selalu berharap agar orang tuanya dapat beristirahat dan menikmati sinar matahari dan makanan enak dengan damai. Feng, Luo Hongguo berjalan menuju Luo Feng setelah selesai mandi, ada yang ingin ayah katakan padamu. Apa? Luo Feng menatap ayahnya. Luo Feng tertawa sedikit, ini seperti ini, Feng. Aku tidak pernah bertanya apa rencanamu setelah lulus SMA. Bisa Anda ceritakan? Luo Hongguo jarang membicarakan hal-hal seperti ini dengan putranya karena dia tidak ingin menekannya. Dia tahu bahwa putranya bekerja sangat keras dan tampil dengan sangat baik. Tepat ketika Luo Hongguo mengatakan ini, gerakan memasak Gong Xinlan mulai sedikit melambat.
Orang tua Luo Feng sangat peduli dengan masa depan putra mereka. Ayah, aku berpikir seperti ini. Luo Feng menambahkan, menurut nilaiku, aku yakin masuk ke Akademi Militer nomor 1 Jiangnan tidak akan sulit. Sekarang setelah saya mendapatkan gelar Elite Dojo, saya akan dibesarkan sebagai perwira di Akademi Militer. Ibu dan ayah bisa masuk ke bagian keluarga militer. Petik 2. Ada juga tingkatan yang berbeda di militer. China, tentu saja, merekrut tentara. Namun, tentara reguler tidak menerima banyak. Namun, untuk seorang pria muda yang memegang gelar Elite dan masuk ke Akademi Militer nomor 1 Jiangnan, akan memiliki kecerdasan dan kekuatan. Negara pasti akan fokus pada orang-orang seperti itu dan memberi keluarga mereka rumah. Bagi keluarga seorang petugas, kondisinya puluhan ratus kali lipat lebih baik dari rumah kontrakan yang murah meriah ini. Lalu bagaimana jika Anda tidak bisa masuk ke Akademi Militer nomor 1 itu? Luo Hongguo berkata, Feng, jangan terlalu banyak menekan dirimu. Ada 2 akademi militer utama di kota Jiangnan. Jika ada yang salah dalam ujian Anda dan Anda tidak bisa masuk ke akademi terbaik, sama sekali tidak ada masalah dengan melanjutkan ke yang kedua. Luo Feng dengan jelas memahami nilainya, biasanya, dia dapat mencetak sekitar 50 poin lebih tinggi dari rata-rata sarjana. Untuk akademi militer kedua, dia hanya harus mencapai rata-rata. Dalam ujian hari ini, hanya ada 2 jenis, sarjana dan spesialis. Hanya ada 1 garis pemisah. Yang di atas garis itu adalah sarjana, dan yang di bawah ini adalah spesialis. Di akademi militer kedua, memiliki gelar elite, saya juga akan diasuh sebagai perwira. Tidak akan ada terlalu banyak perbedaan dalam perawatan. Luo Feng tertawa. Untuk menjadi sarjana, hanya 2 dari 10 orang yang bisa melakukannya. Namun, untuk seorang siswa SMA, hanya 1 dari 1000 orang yang dapat meraih gelar elite. Yup, jika kamu mendapat kepercayaan diri maka itu bagus. Namun, Feng, jangan terlalu memaksakan diri. Aku dan ibumu hanya butuh kehidupan yang stabil, itu saja. Luo Hongguo menganggukkan kepalanya sedikit, anak ini, terlalu menekan dirinya sendiri. Tidak semuanya. Luo Feng tertawa, saya tidak terlalu tertekan. Sejak saya masih muda, saya hanya memiliki sedikit lebih banyak energi dan motivasi. Petik 2. Luo Feng mengatakan itu dengan lantang, tetapi di dalam hatinya, ibu, ayah, saudara, setelah ujian saya, Anda akan segera dapat menikmati hidup yang baik. Setelah aku mencapai peringkat petarung, kalian tidak akan hidup begitu pahit. Cepat ambil mangkuk dan sumpit dan pindahkan piring ke atas meja. Makan malam sudah siap. Gong Xinlan tertawa dan mendesak. Ait, Luo Hongguo tertawa dan berdiri untuk mengambil mangkuk dan sumpit. Sayurannya wangi, Luo Feng mengendus panci dan membantu membawa piring. Aku mencium bau daging panggang. Yai gelombang-gelombang-gelombang, teriak Luo Hua dengan bersemangat dan memindahkan kursi rodanya ke arah meja. Keluarga beranggotakan 4 orang, menikmati waktu mereka. Setelah makan malam, ibu dan ayah Luo Feng membawa Luo Hua berjalan-jalan di luar sementara Luo Feng pergi ke tutor. Sekitar jam 6 sore, langit sudah hampir menjadi gelap gulita. Pekerjaan les ini harus segera ditunda. Luo Feng seperti macan tutul, bergerak dengan fleksibel melalui gang-gang. Ada jalan buntu di depan, tetapi seluruh tubuh Luo Feng terbang di udara. Dia melompat setinggi 2 meter, dengan ringan mengetuk bagian atas tembok dengan tangan kirinya, dan jatuh ke gang berikutnya. Sprint adalah pemanasan sebelum les. Pada saat ini, kecepatan Luo Feng adalah 15 meter per detik, atau 54 km jam, yang bahkan bukan kecepatan tertingginya. Namun, itu mampu melayani tujuannya sebagai pemanasan. Cahaya terengah-engah. 1 bulan lagi sampai ujian, dan kemudian saya akan bisa menunda les. Saya mendapatkan $20.000 selama setengah tahun les ini. Memiliki gelar elite, mudah baginya untuk menemukan pekerjaan sebagai tutor, mengajari seseorang dasar-dasarnya. Gajinya $100 per jam. Selama 5 hari seminggu, dia mengajar selama 1 jam sehari. Dengan kata lain, gaji bulanannya sekitar $2.000. Ayah bekerja keras sepanjang hari dan hanya berpenghasilan sekitar $2-3.000 sebulan. Saya hanya menjadi tutor selama 1 jam dan menghasilkan jauh lebih banyak daripada dia. Inilah perbedaan antara orang normal dan seseorang dengan gelar.
Jika saya bisa menjadi fighter, maka perbedaannya akan mengejutkan. Luo Feng melihat ke depannya dan melihat sebuah truk kargo menghalangi jalan. Namun, Luo Feng tidak melambat sama sekali. Dia tiba-tiba melompat hingga ketinggian 2-3 meter lalu berlari 2 anak tangga di sisi tembok. Dia kemudian turun kembali dan terus berlari ke depan. Setelah itu, Luo Feng sudah berlari ke bagian luar dari daerah pemukiman yang tenang. Disinilah ayah dan ibu seharusnya tinggal. Luo Feng berhenti dan memandangi area di depannya. Kepadatan rumah di daerah tersebut lebih rendah dan terdapat kolam buatan. Ada banyak sekali dedaunan dan setiap lantai di setiap bangunan memiliki tamannya sendiri, bahkan lantai yang lebih tinggi. Selain rumah hunian tinggi, ada juga villa. Ketahuilah bahwa, saat ini, ada total 6 pangkalan utama di Cina, yang merupakan 6 kota besar. Setiap kota memiliki populasi yang sangat besar. Misalnya, populasi kota Jiangnan hampir 200 juta. Secara alami, hanya ada sedikit lahan. Hal-hal seperti villa sangat langka dan mahal. Rumah-rumah besar yang memakan lebih banyak ruang menghabiskan banyak uang. Aku akan ke tanda pagar 1801 dari gedung ke-18, kata Luo Feng kepada penjaga di luar area. Tunggu sebentar, penjaga itu menekan nomor telepon video dan menembakkan kamera ke Luo Feng. Sebuah suara dari telepon video berkata, "Ini Feng, biarkan dia masuk." "Baiklah tuan," penjaga membiarkan dia masuk. 1 jam kemudian, Feng keluar dari daerah itu. "Yup, selesai dengan les. Sekarang saya akan pergi ke dojo dan melihat apakah ada peningkatan kekuatan saya." Petik 2. Dojo of Limits, dojo terbesar di dunia yang dibuat oleh petarung terkuat, Hong. Ada dojo yang tersebar di seluruh dunia. Luo Feng memasuki dojo setelah memindai kartu identitas siswanya di pintu. 1. Dojo of Limits seperti monster raksasa yang bercokol, area yang dicakupnya bahkan lebih besar dari sekolah menengah. Gerbang utama dojo cukup besar untuk menampung 10 mobil. Di dalam dojo, ada 3 bangunan besar berwarna putih keperakan dengan gaya seperti pesawat. Saudara, asteris. Asteris saudara laki-laki ini digunakan dalam hal hormat, tidak berhubungan darah. Semua, saudara, untuk sisa chapter akan menjadi seperti ini juga. Salam kakak. Di pekarangan bagian dalam dojo ada banyak anggota dojo. Para anggota ini melihat identifikasi, elite, Luo Feng di dadanya dan menghormatinya. Di dalam dojo, 3 struktur dipisahkan berdasarkan level, 1 untuk anggota pemula, 1 untuk anggota perantara, dan 1 untuk anggota elit. Lantai pertama dan kedua gedung anggota elit adalah aula pengajaran yang besar, cukup besar untuk menampung beberapa ribu orang. Para guru dojo mengajar di aula ini. Ada sekitar 30-40 ribu anggota dojo khusus ini. Anda hanya dapat menjadi anggota dojo mulai dari usia 16 tahun. Setelah usia 30 tahun, Anda dilarang kembali ke dojo, karena Anda akan menyia-nyiakan sumber pengajaran yang berharga. Ada beberapa ratus siswa, elit, kebanyakan berusia sekitar 20 tahun. Namun, Luo Feng baru berusia 18 tahun. Salam kakak. Luo Feng berjalan sambil mendengar orang-orang menyambutnya. Dia memasuki lantai 3 gedung elit, yang hanya bisa dimasuki oleh anggota elit. Lantai 3 memiliki panjang dan lebar beberapa ratus meter, pusat pelatihan besar. Saat ini, ada beberapa lusin orang. Gila asteris. Asteris bukan orang gila yang gila. Ini hanyalah nama panggilan yang menggabungkan Feng Luo Feng, gila sama dengan Feng Zi. Hei, ayo gila. Saat dia memasuki pusat pelatihan besar, semua anggota elit menyambutnya dengan hangat. Kakak Wang, Kakak Yang, Kakak Li, Luo Feng balas berteriak dengan gembira. Saat dia melihat orang-orang ini, hatinya hangat. Beberapa lusin orang ini berusia di atas 20 tahun. Tentu saja, anggota elit dari bagian Dojo of Limits Xi'an bukan hanya orang-orang ini. Secara total, ada lebih dari 100, tetapi kebanyakan dari mereka terlalu malas untuk datang karena tidak ada guru untuk diajar. Satu-satunya orang yang akan datang ke pusat pelatihan adalah mereka yang miskin dan tidak memiliki tempat lain untuk dilatih. Semua orang kaya memiliki pusat pelatihan masing-masing. Jadi, hampir semua orang ini tinggal di rumah sewa murah. Karena mereka semua dikategorikan sebagai orang miskin, maka secara alamiah mereka membentuk sebuah kelompok.
Julukan Luo Feng, gila, berasal dari saat dia secara berturut-turut menantang dan mengalahkan 3 anggota elit kaya karena marah. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatanku meningkat dari setengah bulan terakhir pelatihan. Luo Feng berjalan menuju mesin penguji kekuatan tinju di sudut aula pelatihan, di mana ada 2 dari mereka berdampingan. Apakah Anda seorang pemula, menengah, atau anggota elit? Anda harus menguji kekuatan pukulan Anda. Bahkan ujian untuk menjadi petarung memiliki tes kekuatan asteris. Semua tes kekuatan mengacu pada kekuatan tinju. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan benar-benar merilekskan tubuhnya. Tiba-tiba, tatapannya terkonsentrasi. Tubuhnya menegang, seperti singa yang malas bersiap-siap beraksi. Tulang punggungnya menegang seperti tali busur. Kakinya menopang pinggangnya, yang memperkuat tinju kanan Luo Feng. Pukulannya seperti bola meriam, menembak melewati busur. Tinju Luo Feng menghantam mesin. Mesin itu bergetar hebat. Tak lama kemudian, sebuah nomor muncul di layar mesin, 809 kg. Tidak buruk, gila. Melewati tonggak 800 kg, seorang pria dengan tinggi lebih dari 1,9 meter yang bertubuh kurus namun kekar tertawa dan bertepuk tangan. Pria penggila ini memiliki bekas luka yang buas di wajahnya. Saudara Yang, Luo Feng tertawa, jika dibandingkan denganmu, ini bukan apa-apa. Saudara Yang, dapatkah Anda membantu saya menyalakan mesin penguji kecepatan? Petik 2. Brother Yang, bernama Yang Wu, saat ini berada di peringkat 3 teratas dalam anggota elit di Dojo of Limits. Jika bukan karena kecepatannya, dia akan menyelesaikan ujian awal petarung sejak lama. Untuk anggota elit menjadi pejuang, dia harus lulus 2 ujian. Ujian pertama adalah ujian Fighter Fitness, atau ujian prospektif fighter. Setelah Anda melewatinya, Anda telah membuktikan bahwa tingkat kebugaran Anda telah mencapai standar seorang petarung. Saat ini, Anda telah menjadi calon pejuang. Ujian kedua adalah ujian Fighter Combat. Hanya memiliki kebugaran tubuh tidak memberi Anda hak istimewa untuk menjadi seorang pejuang. Hanya dengan mengalahkan monster sungguhan dalam pertarungan sungguhan, Anda akan bisa mendapatkan gelar fighter. Kecepatan pengujian. Baik. Yang Wu tertawa saat dia berjalan menuju mesin dan menyalakannya. Mesin menyala dan menyala. Luo Feng mengatur pernapasannya dan berdiri di trek, yang panjangnya 60 meter. Dekat dengan mesin penguji kecepatan adalah wilayah pengujian kecepatan. Luo Feng meledak ke depan. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Luo Feng telah berakselerasi ke kecepatan maksimumnya. Kakinya mengayuh dengan kekuatan, meningkatkan kekuatan sprintnya. Tubuhnya seperti anak panah yang meninggalkan busur dan terbang melintasi landasan, membawa hembusan angin bersamanya. Luo Feng terbang melewati wilayah pengujian kecepatan. Setelah itu, dia secara alami melambat dan berhenti. Seberapa cepat? Luo Feng tertawa saat dia berjalan menuju mesin. Gila, sepertinya kamu sedikit meningkat sejak terakhir kali. Lumayan, Brother Yang, dengan wajah heran, melihat nomor yang ditampilkan di mesin penguji kecepatan, ayo lihat sendiri. Luo Feng melihat ke mesin dan nomor yang ditampilkan adalah 23,8 meter per detik. Tidak buruk. Luo Feng tidak terlalu senang, karena ada 3 bagian ujian Fighter Fitness, atau ujian calon petarung, kekuatan, kecepatan, dan kecepatan reaksi. Untuk kecepatan reaksi, Luo Feng secara alami berbakat dan hampir tidak mencapai tingkat yang dibutuhkan seorang pejuang. Namun, pada ujian calon petarung, nilai kelulusan untuk kekuatan adalah 900 kg. Untuk kecepatan, nilai kelulusannya adalah 25 meter per detik. Atau 100 meter setiap 4 detik.